Entah kenapa Cut Tari kerap jadi langganan kabar tak sedap. Tidak main-main, selentingan yang menghujani Cut Tari adalah hal yang paling dimusuhi oleh semua pasangan suami istri, yaitu perselingkuhan. Setelah pernah dikabarkan berselingkuh dengan seorang petinggi stasiun TV swasta dan mantan suami Tamara Blesinski, Teku Rafli Pasha. Kali ini Cut Tari digosipkan ada affair dengan sutradara film Teddy Surya Atmaja. Kabar perselingkuhan mereka mencuat ketika Sabtu lalu Yusuf Subrata mendapati istri. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Cut Tari kembali terkena gosip selingkuh. Kali ini ada saksi mata yang melihat Cut Tari dijemput paksa oleh suaminya dari kediaman seorang sutradara muda. Pinkan Mambo melahirkan anak keduanya sementara Jane Shalimar rebutan anak dengan sang suami. Dan Jane akhirnya mengadu ke Komnas Perlindungan Anak. Titik Puspa akan menggelar operet untuk menandai 50 tahun kiprahnya di dunia musik dan seni. Saskia Adiameka mengantar Syahrul Gunawan berangkat umroh. Dan Syahrul tegas-tegas mengatakan tak mau menikah dengan Saskia di Mekah. Pemirsa, lagi-lagi Cut Tari digosipkan berselingkuh. Kali ini Tari digosipkan selingkuh dengan sutradara film Teddy Surya Atmaja. Gosip itu mencuat ketika para saksi mata melihat Yusuf Subrata, suami Cut Tari, mengintai istrinya yang sedang berduaan di rumah Teddy. Gosip perselingkuhan itu pun berbuah kabar Cut Tari dan Yusuf Subrata sudah pisah rumah. Kira-kira bagaimanakah reaksi pasangan suami istri tersebut menanggapi hujan gosip yang tidak pernah berhenti? Ini dia liputannya. Sejak ku jumpa. Entah kenapa Cut Tari kerap jadi langganan kabar tak sedap. Tidak main-main, selentingan yang menghujani Cut Tari adalah hal yang paling dimusuhi oleh semua pasangan suami istri, yaitu perselingkuhan. Setelah pernah dikabarkan berselingkuh dengan seorang petinggi stasiun TV swasta dan mantan suami Tamara Blesinski, Teku Rafli Pasha. Kali ini Cut Tari digosipkan ada affair dengan sutradara film Teddy Surya Atmaja. Kabar perselingkuhan mereka mencuat ketika Sabtu lalu Yusuf Subrata mendapati istrinya berduaan dengan Teddy di rumah Teddy di kawasan Bintaro. Menurut para saksi mata, suami Cut Tari hampir seharian mengintai rumah Teddy. Kira-kira pukul 11 malam Yusuf langsung masuk rumah Teddy kemudian membawa pulang istrinya. Ya, tapi saya mengelihat dia bilang Sutari gitu. Istri suaminya itu yang bilang. Dia udah gitu masuk ke dalam rumah, ya nggak tahu tuh dalam keributan apa enggak, saya nggak tahu. Yang penting saya udah ngajakin keluar aja, kata saya boleh masuk tapi jangan ada keributan gitu. Pagi itu masuk ke dalam, keluar lagi sekitar jam 1 malam. Berdasarkan kesaksian kedua satpam tersebut, seakan-akan berita miring perselingkuhan itu berubah jadi sebuah fakta. Karena gerah rumah tangganya dipergunjingkan, Yusuf dan Cut Tari memberi keterangan pers. Mereka merasa inilah saat yang tepat untuk menanggapi pernyataan para saksi mata tersebut. Masalah istri saya datang ke sana gitu ya. Itu kan yang bicara satpam. Oke. Yang bicara satpam, yaitu orang punya mulut, punya lidah. Ya silakan lah gitu, maksud saya mereka mau bicara apa itu silakan, ya kan. Ya itu kita udah biasa lah, maksudnya dibicarain sama orang tuh udah biasa. Kan istri saya juga kalau habis pergi dari mana kan juga ada laporan gitu. Biasanya saya isi absen sih, kayak gitu. Jadi ya saya tahu lah dia kemana gitu. Biarin aja orang bicara apa, ya kan? Itu hak setiap orang, ya kan? Tapi kita juga punya hak kita. Sebetulnya kabar tak mengenakan itu sudah berkembang cukup lama. Pada pertengahan bulan Maret lalu di sela-sela promosi filmnya, awak Gospot pernah mewawancarai Teddy perihal kabar kedekatan istimewanya dengan Tari. Gosip yang beredar pasti ada pemicunya. Barangkali orang menilai lain atas kedekatan Teddy dan Tari.
Kira-kira sejauh mana keakraban Teddy dan Cut Tari terjalin? Saya nggak mau ngomongin itu, mau ngomongin film aja. Ya itu mau mengganggu saya gitu, jangan nanya kayak gitu, jangan. Sekarang gini, kalau dunia saya, seperti tadi saya bilang, kan beda, ya kan? Kita siapa tanya, artis siapa yang nggak tahu, ya kan? Namanya juga gitu doang, saya kenal sebatas itu aja. Ada selentingan lain yang mengabarkan bahwa saat ini Cut Tari tinggal bersama orang tuanya. Keadaan ini bukanlah keputusan dari Tari, melainkan Yusuflah yang mengembalikan Tari kepada orang tuanya. Kemarin awak Gospot mendatangi rumah orang tua Tari di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun tampaknya penghuni rumah ini sedang tidak berada di tempat. Rumor pisah rumah kencang berhembus akibat buntut dari kabar perselingkuhan Cut Tari dengan Teddy Suryaatmaja. Lah emang nggak pernah pisah rumah gitu loh. Tapi waktu itu memang enggak, waktu itu memang ya kan ini kan lagi mulai renovasi. Ya kan Maksud lagi kita bukan pisah rumah karena berantem, tapi karena apa bang? renovasi gitu. Yusuf dan Tari menepis semua kabar miring yang menimpa rumah tangga mereka. Meski ada segelintir bukti yang seakan menguatkan kabar perselingkuhan tersebut, Yusuf tetap tak menghiraukannya. Masalah sumpah nih ya. Saya paling gak suka, ini saya jujur aja, disuruh bersumpah gitu. Karena buat saya sumpah itu gak main-main. Kita lihat juga kasusnya sekarang. Ini kasus apa? Ya kan? Ini kan gosip. Ya kan? Gosip. Kebenarannya itu dipertanyakan. Kalau Anda suruh istri saya bersumpah apa? Atas nama Allah? Atas nama Allah. Anda berani tanggung jawab? Saya minta istri saya bersumpah, tapi Anda bertanggung jawab. Jadi jawaban yang keluar dari mulut saya atau dari istri saya itulah satu bentuk kejujuran gitu. Pemirsa, kemarin Jane Salimar mengadu ke Komnas Perlindungan Anak. Pengaduan itu berkaitan erat dengan keluh kesah Jane yang kesulitan bertemu dengan anaknya. Maklum saja pemirsa, karena saat ini Jane dan suaminya sedang dalam proses perceraian. Berbeda dengan Pinkan Mambo, Pinkan dan Shandy Sanjaya, suaminya hari Senin lalu dikaruniai bayi perempuan yang lahir melalui proses persalinan normal. Kita saksikan rona kebahagiaan pasangan muda tersebut, ini dia. Perceraian selalu melahirkan masalah pelik soal pengasuhan anak. Pasangan Jane Salimar dan Febriano Indra Kesuma yang sedang dalam proses cerai dihinggapi persoalan yang sama. Sampai-sampai Jane mengadukan persoalannya ke Komisi Nasional Perlindungan Anak. Beberapa hari belakangan ini Jane Salimar mengaku sangat sulit untuk menemui Zarno, anak semata wayangnya, karena anak tersebut kini berada bersama ayahnya. Terus terang, aku sedang dalam keadaan panik karena aku nggak bisa ketemu sama aku kan selama 9 hari ya Pak ya. Selama 9 hari aku nggak bisa ketemu, aku udah melakukan 3 kali usaha untuk bisa bertemu, tapi itu juga nggak membuahkan hasil. Akhirnya aku dalam keadaan panik, aku mengirimkan fax keluh kesah kali ya ke Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak bukan lantas serta-merta berpihak kepada Jane. Komnas Perlindungan Anak hanya bertindak sebagai mediator bagi pasangan yang sedang bertikai soal anak. Titik perhatian mereka tertuju kepada nasib Zarno. Jamak terjadi anak dibuat bingung oleh pola didik dan pola asuh yang diterapkan orang tuanya yang bercerai karena cenderung menuruti selera mereka masing-masing. Atas pengaduan ini kami meresponnya nampaknya perlu duduk bersama antara ya masih suami ya, karena ini belum inkrah putusan, untuk duduk bersama untuk membuat sebuah kesepakatan yang mengedepankan kepentingan terbaik dari Zarno itu yang penting. Salah satu kekhawatiran aku adalah agar pola didiknya ini nggak berubah gitu. Pola didik yang udah aku terapkan sama anakku jangan sampai dirubah gitu. Karena terus terang kalau aku ngurus Zarno gitu ya, aku tidak mengizinkan orang tua aku masuk ke dalam teritorial gitu. Maksudnya urusan pendidikan itu urusan saya. Mama, papa jangan ikut campur. Bagaimana pola saya mendidik anak saya itu adalah urusan saya gitu. Dan begitu juga saya pengen sebaliknya juga seperti itu. Lengkap sudah kebahagiaan Pinkan Mambo dan suaminya Shandy Sanjaya. Bayangkan saja pada Senin lalu pukul 8 malam Pinkan melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan.
secara normal di Rumah Sakit Puri Cinere. Jadi saat ini rumah Pinkan dan Shandy bakal diramaikan oleh celoteh anak laki-laki dan perempuan sekaligus. Saat persalinan, Shandy ikut menunggui Pinkan. Kebetulan yang pertama saya nggak sempet ya, nggak sempet lihat, cuma yang sekarang saya